Rakyat yang bahagia tidak suka kalau diperas-peras, tidak suka dipungli-pungli, tidak suka pajaknya seenaknya dinaik-naikin, ya kan? Kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan, oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya, dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Berani untuk pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Kalau boleh tahu emang strateginya gimana Bang Anies mau pajakin 100 orang terkaya di Indonesia? Silakan Bang Anies. Pertanyaan memangnya berani. Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan. Memang ada yang nyebut ya? Tahu, nah itu sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada ya. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Nanti saya awal-awal lagi nih Bang Anies. Yang harus tahu adalah calon wakil presiden. Moderator nggak harus tahu. Ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke, baik. Rasio pajak rendah, Anies dongkrak pakai cara ini. Banyak yang belum bayar pajak sama sekali nggak bayar, tapi dia bisa kompetitif. Nah, ini persaingan yang dihadapi oleh para pengusaha. Silakan Pak untuk menjawabnya. Ya, makasih Pak Sidi. Ini kelihatannya masalah pajak ini masalah semua orang ya. Kalau dengar pajak itu gimana sih rasanya gitu? Iya, ini satu sisi kita memang sadar bahwa ini membutuhkan. Ya, di sisi lain harus ada reform yang agak serius nih. Jadi kami memandang begini Mas sekalian, bahwa kami menginginkan perekonomian yang tumbuh besar, negara mendapatkan
pendapatan salah satunya adalah dari pajak, dari sumber daya alam, dan bukan dari kegiatan usaha negara. Nah, karena itulah pajak ini menjadi penting untuk dilakukan reform supaya kita dapat pendapatan yang cukup. Nah, tax ratio kita yang kita harapkan saat ini 10,4%. Kita berharap bisa di tahun 2029 itu mencapai angka 13-16% angka tax ratio kita. Saya rasa ini lebih realistis daripada yang dibahas di debat kemarin. Gitu. Kan ikut ya debat kemarin. Ini kita coba angka yang realistis nih. Kemudian kita punya beberapa rencana. Pertama adalah tentang perbaikan kelembagaan keuangan negara. Jadi kita melihat perlu dibentuk badan penerimaan negara yang berada di bawah presiden langsung. Yang ini terpisah dari kegiatan treasurer. Nah, ini dua hal yang berbeda. Treasury itu dikelola tersendiri, kemudian di sini penerimaan itu tersendiri. Ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah modernisasi sistem digitalnya. Dan ini sudah harus dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, di sini yang mengelola perusahaan besar menggunakan sistem modern, apakah itu namanya SAP atau sistem-sistem yang lain yang membuat ada sebuah pengelolaan di mana accountability itu bisa dipertanggungjawabkan dan di mana intervensi pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam sistem, sehingga dengan begitu semua akan mendapatkan equal treatment yang tadi disampaikan. Yang tidak bayar lolos, yang sudah bayar dikejar-kejar terus. Itu salah satu lubang di dalam sistem kita yang ini harus kita perbaiki bersama. Kemudian dilakukan proses yang memudahkan di dalam pembayaran pajak, jangan justru malah dipersulit. Dan yang tidak kalah penting adalah perluasan tadi tax base kita. Nah, perluasan ini Bapak sekalian, ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu? Melakukan semacam sensus ulang. Dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Nah, tapi itu dilakukan biasanya fiskal kadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri. Karena dengan melakukan fiskal kadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat, mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ. Kami pernah merasakan di Jakarta, fiskal kadaster itu. Kita mengerjakan, misalnya begini, ini contoh fiskal kadaster. Di jalan, sebutlah satu ilustrasi saja. Sebutlah jalan Gatot Subroto. Data yang kita miliki, ketika orang mendapat IMB, di situ kemudian masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Kemudian ketika muncul izin usaha, masuk ke Dinas Pendapatan. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan. Okay? Nah, ketika dilakukan fiskal kadaster, maka petugas itu akan berjalan, menyusur jalan Gatot Subroto, melihat semua objek pajak dan siapa saja yang ada dalam situ dan kegiatannya apa. Dan kemudian itu didata ulang sehingga membuat kita punya data terbaru tentang kegiatan perekonomian yang ada di situ, bangunan yang ada di situ yang mungkin terlewatkan. Banyak sekali kita menemukan, ini kalau contoh kami di Jakarta, tanahnya bayar terus, sudah ada gedung 10 tahun, gedungnya nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak pernah bayar pajak gedung, tapi apakah benar nggak bayar? Sebetulnya ada pemeriksaan, tapi di situ